apa sih, sekretariat Karang Taruna. Dulu awal sebelum punya konveksi ini numpang di sekretariat Karang Taruna. Sekarang udah punya mobil, udah punya rumah, udah ini bla 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 gitu ininya. Jadi tidak tahu prosesnya seperti awalnya seperti apa. Kadang suka sedih kadang ketika misalnya orang tua nengok ke awal, nengok ke Serang gitu. Bikin nasi aja katanya, bapak bawa beras, bikin nasi aja, bapak ke warung Padang dulu. Jalan tuh ke warung Padang, kirain makan makan Beli enak rendang, nih gitu, beli ya, ayam rendang panggang apa gitu. beli rendang apa gitu. Tahunya kan hanya beli apa sih yang sayur Sayur nangka nangka. sayur nangka doang gitu, sayur nangka aja, minta sambalnya di situ ya Allah. Dalam hati awal tuh gua harus berhasil nih, gua harus istilahnya maaf, Harus membanggakan orang tua gitu ya. gua harus membanggakan orang tua, gua harus bisa untuk keluar dari zona ini gitu Mbak. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, seorang pebisnis di bidang fashion. Selamat sore, Selamat sore, Bang Awal, Bang Awal. Awaludin. Bang Ya, Awal. apa kabar Bang Awaludin? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih. Hari ini bisa diundang di podcastnya Ekbis Banten nih. Mantap. Ini Luar owner biasa. dari Zego Project ya, Bang ya? Betul. Zego Project itu hanya ada di Banten atau sekarang ini baru di Banten aja. Oh, baru di Banten aja. Sekarang Semoga baru nanti di Banten. bisa go internasional Iya. dan nasional dan Amin, internasional. amin. Amin ya robbal Ya, alamin. keinginan masih pingin ada di mall-mall nih. Jego ini pingin ada di mall, buka outlet kayak outdoor aja, nggak usah buka toko apa seperti apa gitu. Kayak konsep outdoor, gantung baju biar masyarakat ke situ datang jadi langsung lihat gitu. Iya, langsung lihat. Pinginnya ke depannya sih pingin ke arah situ gitu. Pingin ke arah situ. Cuman masih mencari jalannya gimana caranya Jego Project ini bisa melangkah ke tahap yang diinginkan gitu. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang visinya Zego Project nih ya teman-teman, aku mau tahu dulu deh, gimana sih perjalanan Bang Awal ini untuk merintis Zego Project ini? Sebelum merintis usaha Jego Project ini, perkenalkan diri dulu ya. Oh, siap. Perkenalkan dulu, nama saya Awaludin Esyansah. Saya lulusan Universitas Serang Raya tahun 2023, Mbak. Pertama itu saya lulusan Teknik Informatika 2023 tadi 2013 gitu. 2013. Takut keliru gitu kan, 2023 berarti baru dong. Lulusan Unsera tahun 2013. Ngambil jurusan IT. Tapi seiring berjalannya waktu saya memutuskan untuk beralih ke dunia fashion. Ke dunia fashion, usahanya di situ. Awal mula terbentuknya Jego Project ini banyak tahapan yang harus dilalui. Nah, boleh tuh diceritakan. Banyak tahapan bagaimana dari tahap 1 sampai dengan tahap saat ini gitu, Bang. Perjalanannya lumayan panjang. Berawal dari saya coba dulu, Mbak. Saya coba dulu bermain di sablon kaos. Pertamanya itu ikut pelatihan sablon kaos yang diadakan sama Disnaker Trans Provinsi Banten. Dari Disnaker Trans Provinsi Banten itu membuka pelatihan untuk wirausahawan muda gitu, yang mau bergelut di kebetulan pas waktu itu ada pelatihan sablon kaos tuh. Nah, saya ikutan untuk menjadi peserta di pelatihan sablon kaos itu tahun 2016 apa 17 gitu. Kalau 2016 ikut pelatihan. Ya, ikut pelatihannya tuh. Nah, mulai dari situ saya mencoba latihan sablon sendiri, bikin film, bikin masternya gitu. Dari banyak rejectnya kaos itu.
harusnya misalnya dapat 10 piece, yang jadi cuma 3 piece karena banyak trial errornya dari situ. Seiring berjalannya waktu, YouTube juga makin banyak tuh Oh, ada untuk YouTube juga. enggak, maksudnya dari YouTube juga saya belajar gitu. Setelah pelatihan beres, saya belajar dari YouTube, belajar di YouTube juga. Dan alhamdulillah bisa diterima tuh sama konsumen. Awalnya waktu tahun 2016 itu lagi masa-masanya rame BlackBerry. Ya bener kan, masih zamannya BlackBerry tuh tahun 2000. Itu kayak zaman saya SD apa SMP ya itu. Oh, masih Zaman saya SD SMP deh itu kayaknya zamannya BlackBerry. masih ini ya, masih apa, jadul banget Iya, ya udah ini jadul ya. banget Udah tuh berarti jadul ya. banget. Masih zamannya BlackBerry. Saya kebetulan nggak pinter desain, cuman mengerti sedikit. Saya jadikan DP profil BlackBerry lah. Awal mulai dari situ tuh saya posting kaos, namanya tulisannya gambar gitu sama tulisannya sedikit tuh. Dari situ teman-teman pada ngeping tuh, belinya di mana. Ini mah cuma gambar doang, kata awal tuh. Pertamanya dari situ cuma gambar doang. Berawal dari keisengan berarti berawal ya. dari keisengan, hobi yang menguntungkan sih sebenarnya mah gitu tuh. Saya berawalnya dari situ. Dari situ berjalannya waktu, banyak order tuh. Dari DP itu awal mulanya DP BlackBerry itu banyak order sampai kurang lebih 11 piece tuh. Wow. Kurang lebih 11 piece. Untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal, cuman desainnya macam-macam tuh sama saya pribadi. Bisa enggak Wal? Ya udah bisa. Berarti custom ya? Iya, custom. Kata awal belum mikir bikinnya di mana, ininya di mana, sama awal dibisain aja. Karena prinsip awal ketika misalnya disuruh itu, selagi kita mampu kita laksanakan gitu. Itu peluang buat kita sendiri gitu maksudnya. Peluang buat kita sendiri. Dari situ alhamdulillah kenal satu teman yang bisa mengarahkan untuk sablon custom itu. Bereslah orderan tuh. Mulai dari situ banyak pesanan lagi. Ya pesanan lagi yang tadinya awal nyablonnya ke orang lain. Nyablon sendiri. Berarti udah beli alatnya sendiri? Beli alatnya sendiri, dapat dari keuntungan sablon nih. Dapat dari keuntungan sablon. Diputar lagi disimpan buat beli alat. Iya, buat beli alat. Buat apa? Buat yang lain-lain disimpan, udah ada keuntungan beli alat, beli screen, itu, beli rakel. Berapa lama sampai bisa beli alat? Berapa lama ngumpulin sebulan doang? Udah doang. Bisa kekumpul tuh buat beli alatnya? Udah bisa kekumpul. Kalau nggak salah kan alatnya mahal ya? Screen kayu, rakel, cat kayak gitu. Bukan yang ini, yang mesin press gitu. Oh, bukan. Mesin press belum punya. Oh, belum punya saat itu ya? Saat itu belum punya mesin press. Itu di bulan kedua, alhamdulillah tuh punya sendiri mesin press. Zamannya ngontrak sebelum kita ke sana, flashback dulu yang tadi dulu deh. Iya. Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, flashback di zaman kuliah dulu karena ini awal flashback lagi ya. Iya, flashback ke belakang dulu ya. Ke belakang di zamannya kuliah. Awal nih orangnya nggak bisa diam. Nggak bisa diam kenapa tuh? Pingin ngulik sesuatu apa yang bisa dikerjakan dan menghasilkan gitu. Karena dulu itu untuk kuliah aja agak repot gitu, biaya kuliah dari orang tua. Kebetulan awal pribadi 4 bersaudara. Awal yang pertama adik awal Tulus Rega Wahyuni Esiansah, yang kedua, yang ketiga Sri Mulyani Esiansah, yang keempat Alam Indah Islami Esiansah. Ujungnya itu semuanya Esiansah semua. Ya, termasuk Awaludin Esiansah. Nah, dari 4 bersaudara itu awal paling pertama. Awal kan berpikir anak pertama gimana caranya bisa bantu adik-adik. Iya, bantu adik-adik. Makanya pas memutuskan untuk kuliah juga ke bapak, kebetulan pas awal SMA bareng Bang Ismet, udah ditinggal sama almarhum mama.
udah ditinggal sama almarhum mama. Makanya awal pindah ke kampung halaman lagi itu karena mama udah sakit-sakitan. Awal mulanya dari situ, mama udah sakit-sakitan, pindah ke kampung halaman, sekolah di sana selama 2 tahun, lulus di sana, memutuskan untuk kuliah di kota mana, cuman nggak memutuskan untuk keluar Serang ya. Nggak ada keinginan dari awal untuk keluar kuliah dari Serang. Nyarinya di Serang yang ada jurusan komputer. Kebetulan dulu itu Unsera yang ada. Unsera, masuklah Unsera tuh. Dari Unsera tuh jenjang apa boleh dikatakan untuk semester 1, 2, 3 sampai terakhir itu agak repot. Sebelum kita bahas ke yang sekarang enak-enaknya nih. Yang repot-repotnya dulu ya. Yang perjalanan yang repot-repotnya dulu. Di zaman kuliah juga untuk dapetin ke semester 1 ke semester 2 kadang nunggak gitu. Gimana caranya ketahui di kampus ini kan ada komunitas, mungkin komunitas olahraga, komunitas musik, komunitas apa. Ada sesuatu apa nih yang di kampus biasanya ada yang bisa mengangkat awal lah istilahnya gitu tuh. Kebetulan di kampus itu ada perlombaan antar kampus di bidang atletik. Nah, di bidang atletik. Pada waktu itu awal mendaftarkan diri untuk ikut lari 1000 meter. 1000 meter tuh. Awal mula dapat beasiswa, Mbak. Awal mula dapat beasiswa dari kampus itu selama kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Karena awal untuk biaya sehari-hari repot juga gitu pas kuliah. Gimana caranya untuk semester enggak mengebebankan orang tua. Itu ininya. Ikut lomba, alhamdulillah juara 3, dapat beasiswa dari kampus pokoknya 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Piala pertama yang ada di Unsera itu kalau nggak salah dapat awal. Oh gitu. Piala perunggu itu juga, perunggu. Atletik tadi ya. Juara lari. Nah, dari situ dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari kampus untuk apa? Untuk tinggal. Mungkin anak sekarang kan untuk ngekos, untuk apa tinggal disupport sama orang tuanya nih. Kalau zamannya kalau zamannya awal berpindah-pindah, Mbak. Nomaden ya? Iya. Berpindah-pindah karena ada teman yang awal bantuin tugasnya. Bro, gua nginep di sini ya gitu. Gua bantuin tugas lo, gua nginep di sini gitu ini ya. Kayak gitu Mbak dulu mah gitu. Untuk tinggal di Serangnya itu sebelum awal dapat tempat itu di Serang. Kayak gitu, tinggalnya ke kosan, antar kosan gitu. Terus ada juga yang ngebantu, wal udah tinggal di counter saya aja gitu. Salah satunya Pak Eko tuh masih ada sekarang juga orangnya, Pak Eko. Wal tinggalnya di counter saya aja, tungguin counter saya udah beres kuliah kesini gitu. Cuman dari situ kan namanya jauh, Unsera ke Lopang itu agak jauh, perlu kendaraan kan, perlu kendaraan. Nah, awal di situ pada saat itu nggak punya kendaraan, minjem gitu. Itu juga minjem juga mau diambil lagi gitu tuh. Pokoknya serba miris lah. Kalau orang sekarang ngelihat awal sekarang wah gitu ya. Ini padahal dia nggak tahu. Iya. Di belakang dulunya gimana gitu. Di belakangnya itu seperti apa gitu perjuangannya. Kadang harus tinggal di tempat orang gitu, dititipin sama orang tua itu ke temennya gitu, ke konternya itu kebetulan konter itu temennya bapak gitu, benar-benar merasakan hidup susah lah ya. Iya, udah inilah kalau masalah hidup ini udah hatam. agak repot juga ininya, mau minta ke orang tua bukan orang tua berada gitu. Karena bapak juga alhamdulillah pensiunan polisi. Bapak pensiunan polisi, cuman pensiunannya itu nggak sampai akhir Mbak. Kalau pensiun muda itu dibatas tahunnya. Dibatas. Bapak itu sampai 2021 tuh. Kesininya udah nggak dapat pensiunannya itu. Karena bapak memutuskan pensiun muda itu mungkin ada satu alasan yang
nggak tahu seperti apa gitu. Kalau misalnya Bapak masih jadi polisi sekarang, mungkin awal juga Nggak ada di nggak mungkin posisi segini, ini, nggak iya. ada di posisi ini, dan Bapak juga kemungkinan udah nggak ada, karena pas memutuskan pensiun dari dunia polisi itu, GAM meletus tuh di Aceh. Bapak pulang ke sini, teman-temannya pada meninggal di sana, Mbak. Diserbu sama GAM itu. Teman-temannya. Pas 98 Bapak pulang ke sini, di kapal laut itu diberitahu GAM nyerang Polres itu yang ada di Banda Aceh. Teman-temannya pada meninggal, Bapak pulang ke sini. Alhamdulillahnya gitu. Walaupun pas di sini keadaannya cukup lah, Mbak, gitu, cukup gitu. Cukup, nggak kekurangan gitu. Cuman orang tua awal pribadi, bapak awal pribadi nggak mewariskan tanah, rumah, yang lain-lain, mewariskan cuma ilmu. Nih saya titipkan ilmu ke kamu, istilahnya itu. Pergunakan ilmu ini dengan sebaik-baik mungkin, yang bermanfaat buat orang lain. Awal juga kuliah, gimana caranya awal lulus itu bisa ngebantu orang lain, bukan mau jadi karyawan. Kalau awal ininya bukan mau jadi karyawan, kayak nggak punya keinginan jadi karyawan kayak di pabrik, enggak gitu. Karena teman-teman juga awal lo mendingan di pabrik gitu, gaji gede, terus Tetap gitu istilahnya gajinya juga. gaji. Karena awal punya keyakinan pembisnis dan karyawan itu emang beda. Kalau pembisnis keuntungannya itu mungkin di akhir. Kalau karyawan kan Tiap bulan. iya, per bulan udah Tiap bulan udah yang ada menjamin. yang menjamin. Cuman awal pinginnya jadi pembisnis, keuntungannya bisa banyak gitu istilahnya, betul. daripada karyawan. Kalau awal memutuskan untuk jadi karyawan di pabrik dulu, kemungkinan belum bisa di titik ini gitu. Belum nggak bisa punya konveksi, nggak bisa punya brand fashion gitu, nggak punya usaha es. Oh ya, ada usaha es juga gitu di kampung di sana. Bapak yang megang itu usaha esnya itu. Balik lagi tadi Zego Project nih. Tadi gimana perjalanannya? Nah, dari Sampai ngejual ke temen-temen. Dari ini kan teman-teman ngebeli gara-gara ngelihat DP BB, iya, lalu dari perjalanan awal kuliah sampai ke bentuknya Jego Project itu tahun 2000, project baru 2 tahun Mbak kesini, 2021. 2021 ya 2021 itu ngebentuk Jego Project. Sebelum itu banyak nama yang muncul gitu, banyak nama yang muncul di situ sebelum memutuskan untuk ke Jego Project ini gitu. Dari Jego Project awal nawarnya ke teman dulu, Mbak. Teman, saya apa ya namanya? Saya punya tempat produksi, saya punya istilahnya SDM untuk itu semua. Kenapa saya nggak bikin brand aja gitu? Kan instrumen-instrumen yang di dalamnya itu udah ada gitu tuh. Kenapa nggak bisa gitu? Sedangkan yang lain nih, yang konsumen saya pribadi yang punya clothingan, dia nggak punya tempat nggak punya tempat konveksi, nggak punya SDM, tapi kok dia jalan gitu tuh. Nah, makanya dari situ memutuskan bikin Jego Project gitu, bisnis sendiri berawal dari iseng pajang foto pajang DP BlackBerry. Ternyata ada yang minat, dari situ mulai diputar iya, duitnya. mulai situ diputar sebulan 2 bulan, berjalannya waktu. Nama konveksinya mah bekas tangan, Mbak. Apa? Bekas tangan. Oh, nama konveksinya. Nama konveksinya itu Bekas Tangan Production. Itu awal mula itu dibikin sama adik di Jogja. Adik kebetulan kuliah di Jogja, bikin Bekas Tangan Production. Nah, awal bikin di Serang, Bekas Tangan Production. Awal yang ngelanjutin, karena adik nggak dilanjutin. Nah, awal yang ngelanjutin Bekas Tangan ini. Dari Bekas Tangan ini banyak konsumen ya, dari pemerintahan, dari instansi, dari komunitas buat juga. Baju-baju ya, seragaman gitu buat ya, baju kaos-kaos. seragam, ya buat baju seragam, buat baju dinas, buat baju yang lain-lain juga gitu, komunitas juga ada gitu ke di Bekas Tangan ini. Nah, dari Bekas Tangan ini
lahirlah Jego Project ini di Oh. tahun 2021. Berawal dari konveksi, baru Iya, dibuatlah Zego Project. ya apa? Lalu jadi Jego Project tahun 2021 sampai sekarang gitu, Mbak. Tapi kan sebelumnya itu kan konveksi, Mm-mm. melayani Konsumen. jasa-jasa Jasa-jasa. pembuatan baju Iya, secara besar-besaran lah ya. iya. Tapi semenjak ada Zego Project masih masih buka jasa itu. Masih Kayak orang-orang jasa. kantor buat Masih. kaos, masih. Masih berjalan karena awal pribadi juga kan masih kerja, ngehonor di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sambil punya usaha ini gitu. Kalau misalnya Sambilan ya berarti ya ya. sambilan kalau misalnya ngandelin gaji di kantor, bukan kita merasa kurang Mbak gitu, bukan, cukup gitu, cuma kita punya kebutuhan lain untuk teman-teman awal juga. Awal kan sekarang bukan hanya keluarga, tapi Iya. memikirkan yang di belakang awal, yang udah bantu awal gitu, yang udah bantu awal di konveksi, yang udah bantu awal di Jego Project, ada tim-timnya gitu tuh. Sekarang fokusnya lebih universal lagi gitu. Lebih complicated lebih ya. lebih complicated Lebih- gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang orang-orang yang Berpengaruh. berpengaruh nih. Nah, Nah, aku mau nanya siapa aja nih kira-kira orang-orang yang berpengaruh orang selama merintis bisnis. yang berpengaruh yang di bisnis Mbak, yang di bisnis pertama orang tua. Orang tua juga ngedukung, tanpa dorongan orang tua mungkin awal nggak ada di posisi ini. Kedua istri juga, istri sangat ngedukung. Enggak apa, kadang-kadang kan ada yang ikut campur di urusan itu Mbak ya, urusan misalnya dapur, uang ini, tapi istri awal pribadi enggak ke situ. Dia punya ininya masing-masing gitu. Enggak ngurusin ikut ke lebih dalamnya gitu tuh. Alhamdulillah berjalan tuh Mbak, karena beberapa yang awal temuin yang sesama pemain jasa konveksi juga, kadang kalau misalnya udah istri ikut campur di hal itunya, Jadi berantakan Mbak. ya. Iya, berantakan keuangannya gitu. Mungkin kan nggak tahu gitu Mbak ya, nggak tahu ini uang DP, uang orang apa-apa gitu kan, kita pakai aja gitu, makanya agak repot gitu. Kalau awal harus pintar memanagenya sih, harus pintar memanage keuangannya. Ini uang DP, ini misalnya kelebihannya sekian sekian gitu, yang harus disisihin untuk bahan sekian, untuk di rumah sekian, untuk karyawan sekian gitu, harus Terus udah ada. ngatur Iya. duitnya lah ya, biar nggak kecampur-campur urusan lain Nah gitu. itu Biar kelihatan juga keuntungannya Nah gitu itu kan. Oke. yang selanjutnya orang tua, terus istri, yang ketiga yang istilahnya banyak menolong awal ketika awal hidup di Serang lah Mbak, hidup di Serang. Yang ketiga bibi juga, ada bibi rumahnya di Serang juga gitu. Yang keempat ada teman bapak Mbak, teman bapak yang ngasih rumah, rumah ini apa sih, sekretariat Karang Taruna dulu awal, sebelum punya konveksi ini, numpang di sekretariat Karang Taruna. Dulunya Karang Taruna. Iya, dulunya Karang Taruna, numpang di sekretariat Karang Taruna Kabupaten Serang. Kebetulan ketuanya itu Pak TB Lili Najarudin. Nah, itu orang yang berpengaruh di usaha awal juga. Dia yang ngenalin ke dinas-dinas, nih kalau mau bikin di awal, gitu. Ada andilnya Dalam dia. bisnis ini ya. Dalam bisnis ini ada andilnya dia juga gitu tuh. Banyak ditolong Mbak, ketika misalnya awal di sekretariat itu nggak punya uang, dikasih, nggak punya kekurangan, dikasih, sampai awal bisa masuk ke dinas juga, jasanya Pak Lili gitu. Jasanya Pak Lili awal bisa masuk di Dinas Tenaga Kerja, berawal dari magang kampus, ada tugas kampus, magang di Disnaker, sampai akhirnya suruh kerja di sana gitu. Yang itu Pak Lili. Yang keempat Pak Eko, yang tadi dibilang itu, yang konter, yang ngasih tempat tinggal juga gitu. Yang ngebawa awal masuk ke Disnaker lagi
Bu Pipin. Hmm. Tadinya awal sempat pindah, Mbak. Sebelum awal buka usaha ini, awal jadi instruktur sablon kaos. Oh, Jadi instruktur sablon kaos, awal punya, memanfaatkan pengalaman yang ada iya, ya. memanfaatkan pengalaman yang ada, jadi instruktur ngebantuin bidang pelatihan seksi Bu Pipin. Tadinya awal di Tangerang, ditarik ke Serang. Hmm. Dari situ bisa berjalan lagi awal tuh usahanya, Mbak. Bisa berjalan lagi. Mungkin ada beberapa orang yang berpengaruh di awal, orang-orang itu, Mbak, gitu. Orang-orang Orang-orang yang itu. tadi disebutkan Iya, itu ya. orang-orang yang tadi disebutkan. Kalau berbicara ke sebelum apa, ke bisnis ini, Mbak, ya. Kan kadang orang itu ngelihat awal sekarang, oh udah punya mobil, udah punya rumah, udah ini bla 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 gitu ininya. Dia tidak tahu prosesnya seperti awalnya seperti apa. Kadang suka suka sedih kadang ketika misalnya orang tua nengok ke awal, nengok ke Serang gitu. Mungkin yang lain mah dibawain daging gitu. Apa dibawain yang enak-enak lah. Iya. Cuman bapak bilangnya mau ke Padang dulu, kirain mau mau beli apa rendang lah, Iya, nasi rendang, Padang nasi apa apa Padang. gitu. Buat makan, bikin bikin apa bikin nasi aja katanya, bapak bawa beras, bikin nasi aja, bapak ke warung Padang dulu. Jalan tuh ke warung Padang, kirain makan, oh makan Beli enak nih rendang, gitu, beli iya, ayam rendang apa panggang gitu. gitu. Beli rendang apa apa gitu, tahunya kan hanya beli beli apa sih yang sayur Sayur nangka, nangka. doang gitu, sayur nangka aja, minta sambalnya di situ ya Allah. Dalam hati awal tuh, gua harus berhasil nih, gua harus istilahnya, maaf, Harus membanggakan orang tua gitu ya. gua harus membanggakan orang tua, gua harus bisa untuk keluar dari zona ini gitu, Mbak. Keluar dari zona ini, maaf ya, aduh. Ya nggak Kalau apa-apa. cerita Kalau masa udah lalu, tentang orang tua dan masa lalu tuh emang agak bikin nyesek ya. iya, awal kalau udah cerita masa lalu tuh agak agak repot, Mbak. Kadang kadang suka sedih gitu kalau ingat. Ini jadi sayur nangka aja udah seneng gitu, udah seneng. Mau beli yang lain itu nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai awal di titik ini, ya orang tua bangkat ke awal pribadi, dan adik-adik awal juga. Ya awal lulusan S1, adik awal walaupun terseok-seok kuliahnya sekarang S2, dosen sekarang di Sukabumi. Yang ketiga yang cewek Hafiz, yang keempat sekarang mau kuliah gitu. Orang tua nggak nitipin harta apa, nggak nitipin ilmu buat dibawa masing-masing gitu. Alhamdulillah awal sekarang di posisi ini bersyukur udah melalui tahap semuanya, punya usaha konveksi, punya usaha fashion. Sekarang kebetulan lagi ikut event di BCF. Nggak mudah, Mbak, ikut BCF itu juga nggak mudah gitu, harus kita banyak yang harus disiapin, produknya, artikel, jumlah baju yang dibawa gitu. Sewanya juga lumayan mahal gitu ininya, untuk sewanya. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu sulit ke belakang, awal bisa laluin, awal bisa di tahap sekarang udah bersyukur gitu. Udah bersyukur punya istri, anak 2, mobil, alhamdulillah. Beli cash walaupun cashnya masih sisa sedikit gitu, enggak istilahnya enggak ngedit ke leasing lah, istilahnya enggak ngedit ke leasing.
gitu. Usaha ada, toko ada. Awal dulu ngeprint ini Mbak, ngeprint kertas. Isinya itu ada 3 item. Mobil satu, ruko satu, rumah satu. Awal tempel di lemari. Awal tempel di lemari sebagai motivasi awal pribadi gitu. Alhamdulillah tuh berjalannya waktu satu persatu tercapai. Rumah, alhamdulillah istri ada, rumah ada, terus ke mobil alhamdulillah ada, ruko ngontrak toko alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillah Sekarang satu persatu udah mulai terrealisasikan berkat orang-orang yang di belakang yang bantu awal sampai sejauh ini gitu, mempromosikan awal. Yang di kantor juga sama. Kenapa awal milih belum bisa memutuskan untuk resign di kantor, antara fokus dan resign di kantor gitu, belum bisa memutuskan. Kalau misalnya slot bisnis awal yang satunya udah kebentuk, kemungkinan bakal resign di kantor, nggak kepegang yang di kantornya gitu. Kalau misalnya yang satunya udah berjalan pesat gitu, awal harus memutuskan antara jadi pembisnis dan jadi karyawan. Kalau untuk sekarang awal masih dua-duanya masih berjalan, masih dipegang dua-duanya, masih pegang dua-duanya, walaupun kadang di kantor banyak kerjaan harus ke sana, pikirannya terpecah belah gitu. Makanya awal minta tolong ke istri untuk ngatur keuangannya gitu, untuk ngatur semuanya lah, dibantuin. Ada tim di konveksi juga gitu. Berarti ke depan bakal milih salah satu aja ya dari ke depan kedua kemungkinan bakal milih salah satu Mbak. Karena nggak bisa berjalan berdua kayak gini gitu, berduaan, harus milih salah satu biar grow-nya lebih dapat lagi gitu. Oke deh, mungkin apa ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Emang kalau bawa-bawa masa lalu, bawa orang tua tuh agak sedikit emosional ya teman-teman ya. Kalau berbicara masa lalu sebelum awal punya bisnis ini, rentetannya agak sedikit sedih Mbak gitu. Banyak cemoohan dari orang-orang itu gitu. dia perjalanan panjang dari owner Zego Project ya, sampai akhirnya Zego Project bisa sampai di titik ini gitu teman-teman. Alhamdulillah ya. Coba mungkin bisa diperlihatkan nih Bang salah satu produk dari Zego Project-nya. Produknya sebetulnya yang saya pakai nih, yang ini kaos dari produk dari Zego Project. Ini topi. Di Zego Project ada beberapa produk sih Mbak. Ada aja? Kaos, topi, sendal, kemeja, kemko, sweater. Banyak ya, pokoknya segala fashion. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Ada yang belum ada itu tas sama sepatu. Nanti Sun bakal kemungkinan kedepannya bakal ada gitu, bakal buat. Desain-desainnya juga menarik ya Bang ya. Ya. Mungkin bisa ditunjukin Bang beberapa bajunya. Ada tadi udah awal bawa dari tadi kebut dulu Mbak. Kebut. Nah. Ini owner Tasmania Black ini, baju dari Zego Project ini. Tadi ada satu lagi kalau nggak salah. Oh iya, ada satu lagi. Ini topinya ya? Ya, itu topinya. Ini satu lagi. Ada beberapa produk sih, Kalau lebih ininya bisa mampir aja Mbak. Kebutnya Zego Project. Ada di BCF ya? Ada di BCF. Di BCF ada. Booth R7. Iya, Booth R7 di BCF nih teman-teman, nanti bisa datang ya ke Banten Creative Festival. Iya. Di situ ada standnya Zego Project dan jangan lupa dibeli ya teman-teman. Karena kita sudah di penghujung waktu ya. Mungkin sebelumnya saya mau minta closing statement dulu nih dari Bang Awaludin ya. Karena sudah menjalani dan mengalami berbagai macam peristiwa menyakitkan dan perjalanan sangat panjang tadi ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar bagaimana kisahnya Bang awal merintis Zego Project ini. Coba bagaimana Bang closing statementnya? Kalau untuk awal pribadi, lakukan dan niatkan yang terbaik untuk masa depanmu, karena jika bukan kita, siapa lagi yang menolong? Mantap sekali itu teman-teman. Itu dia perbincangan kita pada hari ini dengan owner Zego Project, Bang Awaludin. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah,